Oke teman-teman, kembali lagi di Autonet Max. Sekarang kita lagi mau nyobain Mitsubishi Expander. Kita dari dalam Mitsubishi Expander tipe Ultimate, tipe paling tinggi ya. Pertama kali yang gue rasakan ketika duduk, kursinya cukup nyaman. Ininya agak, kalau bisa dimajuin lagi sebetulnya bisa dipakai buat nyender kepalanya. Ini juga build quality-nya bagus, plastiknya juga bagus. Cuma di sini kebanyakan jahitan palsu. Dan soal ergonomi juga enak ya. Tangan kanan bisa ditaruh di sini. Ini namanya handbrake armrest. Jadi kalau misalnya lagi ngerem tangan, kita bisa naruh tangan di sini. Iya. Yeah. Oke. Dia ini ya. Apa namanya? Ada tilt dan telescopic steering ya. Ini pertama di kelasnya dan dia juga punya push start stop engine button. Jadi basically kalau misalnya kita kayak gini ya, ada tulisan sampai jumpa. Kita nyalain, injek rem. Mesinnya cukup halus, getaran juga halus. Terus pas nyalain ada tulisan expander jalan gitu, ada animasinya. Ini yang nggak ada di kelasnya. Jadi push start stop engine button, tilt and telescopic sama MID ini adalah yang pertama di kelasnya. Oke, langsung kita jalan aja. Posisi duduk udah pas. Ini ada head adjusternya. Ini seatbelt nggak ada head adjusternya dan setirnya sudah kulit. Dalam posisi berhenti ini setirnya sangat ringan, enteng banget. Gak usah pakai tenaga. Cyclingnya juga bisa kayak ini. Tuh. Driving positioningnya kelihatannya agak sedikit tinggi ya. Maklum soalnya dia kan 205 mm tingginya. Jadi kalau misalnya ada jalan jelek, jalan berlubang, nggak perlu takut. Nah, ini ada obstacle sedikit. Kita coba naik aja. Suspensinya khas Mitsubishi sih, gitu. Kita lewatin pos tidur ya. Iya, suspensinya empuk. Suspensinya khas Mitsubishi empuk. Sekarang kita coba dari posisi kosong gitu ya. Kita gas ke 2 dulu kali. Udah 60 aja. Dia tarikan bawahnya agak kurang, tapi pas sudah masuk ke 3000 ke atas rasanya lumayan. Sekarang coba lagi, tarik. Respons setirnya cukup bagus. Dia tuh kalau misalnya kita rem dadak kayak tadi, dia ada ASS-nya, Emergency Stop Signal. Jadi semua lampu sennya, hazardnya itu dia akan nyala. Dan dia ada bunyian nitut gitu. Oke. Suspensinya enak sih. Sama DRPM 4000 itu suara mesinnya masih agak masuk, tuh ya. Ini prosedur gini tuh rasanya masih, wah ini kayaknya sih kayak untuk suspensi the best di kelasnya sih. Suspensinya enak, pas gitu buat mobil keluarga. Ya perpindahan giginya tuh smooth ya, set gitu langsung sigap. Pedal feel-nya bagus gitu, nggak apa namanya, nggak yang tipe-tipe disenggol dikit langsung nguk gitu. Dia mesti agak dalam, jadi rasanya enak, nggak bikin kita mabok ya. Kayak gue contohnya, kayak misalnya gue contohnya ngerem gini ya, halus ya, halus kan. Nah kayak gitu kurang lebihnya. Ini bener-bener mobil family car yang enak sih kalau kata gue ya, bener-bener diciptakan buat MPV. Ya, peredaman kabinnya juga menurut gue oke ya. Suara kolongnya masih bagus, suara luar juga masih bagus. Memang suara mesinnya agak masuk tapi hanya di RPM tinggi aja. Which is kalau misalnya kita pakai dalam keadaan biasa
nggak yang ngebut-ngebut, itu kan dia akan ganti gigi cepet di bawah RPM 3000. Seharusnya sih nggak ada masalah. Oke. Expander, menarik juga ya. Jadi pengen. Ini nyaman sih mobilnya sih, bener-bener comfort oriented. Tapi untuk suspensi senyaman ini, body rollnya masih terjaga dengan baik gitu. Good job. Oke, sekarang kita lagi ngomongin interiornya lagi ya. Menurut gua desain interiornya rasanya lapang ya. Dia agak mundur ke belakang gitu, tapi masih enak gitu. Ini tombol-tombol AC, tombol-tombol audio itu semua masih terjangkau oleh tangan gitu ya. Dan ruang penyimpanan juga banyak banget. Gue menemukan di sini cup holder ada 3 biji ya, 1 2 3. Terus di sini ada penyimpanan lagi nih, bisa dibuka. Di sini ada yang bisa dijadi separasi gitu ya. Kalau misalnya butuh tempat penyimpanan lebih gede. Terus di sininya ada lubang lagi buat naruh sesuatu. Cup holder 2. Di sini ada tempat penyimpanan dan ada separatornya juga. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan lagi dan glove box-nya ini luas banget. Yang kurang menurut gue cuma ini doang sih, AC digitalnya nggak ada, tapi kita bisa ganti-ganti arah AC-nya. Jadi mau ke kaki bisa, mau ke defogger juga bisa. Sama stepping AC-nya ya, kecepatannya banyak banget gitu. Jadi ini di kelasnya sih paling banyak kayaknya stepping AC-nya. Oke, udah dari retractable mirror dan dia udah ada vehicle stability control, hill start assist. Jadi ini adalah salah satu yang terlengkap di kelasnya ya. Nice. Harga 246 juta yang tipe Ultimate ini menurut gue udah no brainer sih, ini udah lengkap banget sih. Mau safety-nya dapat, mau nyamannya dapat. Tinggal gimana nanti kita tes fullnya di Autonet Max. Kalau udah ada unit test drive-nya, kita bisa tahu performance aslinya dan juga konsumsi BBM-nya. Sekarang kita coba aja langsung ke bagian belakang. Ya, sekarang kita di pintu baris kedua ya. Dan kita lihat pintunya ini cukup lebar. Ntar dulu mas, jangan dulu. Jadi kalau misalnya kita mau bawa barang atau ibu hamil, cukup mudah. Dan jangan lupa meskipun di baris kedua kita harus pakai seat belt. Alah, terlalu cepet. Nah, udah boleh jalan pak. Blok M ya pak. Siapa? Nah, duduk di baris kedua ini gue ngerasanya ini mobil untuk sekelasnya ini gede banget ya. Maksudnya lebarnya itu lebar banget. Gue nggak kerasa kayak mobil sekelas Avanza Xenia. Ini kayak sekelasnya Innova. Kalau dari lebarnya ya, gede banget. Ini masih banyak tempat di sini. Dan kursinya dia juga punya kontur, nggak dibikin rata. Jadi kalau misalnya kita duduk di baris tengahnya pun juga rasanya masih enak. Naikin headrest dikit masih bisa dipakai buat tidur. Jadi kalau misalnya bicara soal kelegaan, ini leganya itu nggak cuma ke depan doang, tapi juga ke samping, lebar buat bawa 3 orang di sini masih muat. Dan di sini kita dapat armrest, dan ini armrestnya gede banget. Terus kalau misalnya kita mau buka armrest, nah ini ada tuas di sini, mesti kita tarik. Nah, ini baru jadi armrest. Dan ini armrestnya lebar sekali gitu ya. Di sini ada armrest lagi. Jadi di belakang itu rasanya kita masih cocok buat jadi bos. Nggak cuma harus nyetir. Dan suspensinya juga di belakang ini rasanya masih enak. Tadi kita lewat ya, ada stopper 3 biji, masih oke. Dan dia juga bisa kita majuin seperti ini. Ini paling mentoknya, jadi dia jaraknya ini slidingnya cukup jauh. Tapi kalau misalnya kita majuin dengan posisi duduk kayak tadi, ini ternyata kita masih dapat legroom, headroomnya juga luas. Meskipun buat yang duduk di tengah, ini mungkin legroomnya agak terbatas karena dia ininya agak kepanjangan sih menurut gue. Konsol tengahnya ini menurut gue agak kepanjangan. Nah, dia juga punya AC double blower. Di sini ada 4 speed ya. Jadi variabelnya itu juga sama banyaknya seperti yang di depan. Terus juga ini juga lengkap. Pokoknya duduk di belakang Expander ini sih nggak ada komplain, bahkan di luar ekspektasi. Ini lega banget. Sekarang kita langsung ke belakang aja yuk, nyobain baris terakhirnya. Berdiri dulu pak, sebelah kiri. Sebelah kiri kok kanan. Sekarang kita masuk ke bangku baris keduanya. Nah sebelumnya dia udah punya jok isofix di tengah sini. Jadi kalau misalnya kalian bawa kursi bayi, dia bisa dipasang dengan mudah. Di sini ada cantolannya. Kita buka aja ke belakang. Nah dia one touch tumble dan ini ada mekanisme pegasnya. Jadi kalau misalnya kita gini, dia otomatis naik seperti itu.
Oke, sekarang kita duduk di belakang. Tutup dulu. Nah, sekarang kita taruh seperti ini. Ya, jujur aja buat gue dengan posisi paling mundurnya, ini rasanya masih sempit ya. Artinya dengkul gue masih kena, headroom juga agak mepet sebetulnya, tapi bisa dimundurin lagi katanya. Kita mundurin lagi dikit. Nah, kalau dimundurin, dia gini kan. Kalau dimundurin lagi, ini posisi awalnya, ini masih rata ya. Kepala juga agak mentok, tapi kalau kita mundurin lagi gitu ya, itu dia agak mundur sedikit, jadi kita masih dapat tempat kaki itu masih agak lumayan dibanding yang versi paling tegak. Dan ketika duduk di sini pun, jujur aja kepala sih sebetulnya buat gue 170 cm masih agak mentok. Jadi kalau misalnya mau duduk di belakang dengan enak, itu depannya harus dimajuin dulu. Oke, ini rasanya lega, lagi lumayan lega. Terus kalau duduknya agak males, kepalanya juga masih ada ruang. Sekarang kita pakai seat belt ya, karena mau bagaimanapun kita harus pakai seat belt. Seat belt itu adalah perlengkapan keselamatan yang paling mudah, paling wajib. Di sini juga ada seat belt dari atas kalau misalnya mau buat bangku baris tengah. Ya, overall gue merasa mobil ini kelegaannya cukup ya kalau misalnya kita atur dengan baik untuk bagian belakangnya. Dan kursi belakangnya pun seperti halnya kursi depannya, dia ini masih lebar banget loh dibandingkan dengan kelas-kelasnya. Ini ya, gue duduk di sini ini masih ada space, masih mungkin bisa buat 3 orang lagi kalau misalnya kita nggak pelit. Dan di sini pun kita juga dapat tempat-tempat penyimpanan kayak cup holder di sini. Terus di sini ada tempat lagi ya buat naruh-naruh sesuatu. Dan di sebelah kanan lebih enak lagi karena di sini ada untuk lubang buat charger. Jadi menurut gue soal kelengkapan segala macam di mobil ini, akomodasinya ini praktis dan bagus. Kacanya pun juga rasanya agak gede, jadi enak buat lihat luar. Suspensinya ya, coba lewatin pos tidur. Enak kok, nggak beda jauh sama suspensi depannya. Empuk nih mobil, empuk. Even saya bangku baris ketiga pun, gue rasanya masih empuk, masih tebal. Oke sih, gue nggak nemuin major komplain yang gimana banget gitu ya. Ini mobil kalau untuk kelegaan sih bagus sih. Kelegaan bagus, kelegaannya nggak cuma di depan doang tapi ke samping juga bagus. Dan kalau misalnya kita majuin pun juga paling mentoknya juga masih ada space buat kursi, buat kaki yang di sana ya. Ini masih bisa dimundurin lagi loh karena ini kaki gue masih luas banget kalau ininya dimajuin paling mentok gitu. Nah, sekarang kita ada di dalam interiornya yang versi sport. Kalau menurut pendapat gue pribadi ya, kan selera beda-beda, gue lebih suka yang warna hitam. Lebih rasanya lebih mewah dan lebih proper gitu. Cuma ininya nggak sebagus yang wooden panel yang sana ya. Kalau misalnya dikasih wooden panel yang hitam, ini pasti lebih cakep lagi. Tapi overall yang hitam ini lebih rasanya lebih mewah sih buat gue ya. Lebih pas gitu. Dan yang tipe sport ini memang ada beberapa fitur yang dikurangin dari yang Ultimate. Ya jelas ya, Ultimate kan yang paling mahal. Untuk safety feature semuanya sama, kecuali di sini ya, head unitnya dia belum touchscreen dan dia nggak ada Bluetooth. Jadi kalau misalnya kita lihat di punyanya Ultimate, dia kan ada buat ngangkat telepon sama nutup telepon ya, dia nggak ada. Jadi di sini kosong, tapi untuk steering switch controlnya buat max, volume up and down masih ada. Dan karena nggak ada touchscreen juga, dia nggak ada rear parking camera di bagian belakang. Overall semua masih sama ya, push start stop engine button masih ada, stability control sama start assist ada, dan retractable mirror juga masih ada. Sama di luar cuma bedanya krum-krumannya doang. Jadi menurut gue sih kalau misalnya beli yang ini tinggal ganti head unit sama kasih kamera parkir sendiri gitu, udah oke. Oke, mungkin itu aja dari Autonet Max, review singkat dari Mitsubishi Expander. Semoga kita cepet dapat unit reviewnya, karena gue juga penasaran sama ini mobil. Sekilas pandang, nyobain bentar, gue cukup oke dengan ini mobil ya. Suspensinya enak, buat mobil keluarga, peredamannya lumayan bagus, setirnya ringan, meskipun kalau misalnya kita pakai ngebut dia tetap enteng. Sama mungkin tenaga mesinnya di bawahnya agak kurang. Setelah 3000-4000 ke atas dia baru kick in gitu. Transmisinya 4-speed automatic, halus, dan remnya juga enak gitu, ada feelingnya. Itu aja mungkin dari Autonet Max. Terima kasih telah menonton. Unit ini adalah unit yang dipinjamkan oleh Mitsubishi dari Test Drive Gias. Jadi kita nggak bisa jauh-jauh, tapi nggak ada intervensi sama sekali dari Mitsubishi soal review ini. Terima kasih, saya Ridwan Hanif, mundur diri dulu. Sampai jumpa di review berikutnya.